Penyayang. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya muliakan Umi Haja Siti Salbiah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Gus Aziz Abdul Rahim, yang saya hormati segenap pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyatul Wildan, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Abdul Hayy SPDI selaku Kepala Sekolah SMP Nihayatul Aman, yang saya hormati Dewan Guru dan tak lupa juga tamu undangan, yang saya hormati teman seperjuangan saya yang saya banggakan dan teman siswa-siswi SMP Nihayatul Aman. Berdirinya saya di sini akan membawakan pidato yang berjudul Isra dan Mi'raj. Pada saat itu, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum sepenuhnya memeluk agama Islam. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkunjung ke rumah saudaranya pada hari Senin tanggal 27 bulan Rajab tahun 12 kenabian. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pamit pulang ke rumah. Namun bukannya Rasulullah pulang ke rumah, melainkan Rasulullah pergi ke Masjidil Haram. Setibanya di Masjidil Haram, Rasulullah pun berdoa di sisi Ka'bah dengan sangat khusyuk. Sampai khusyuknya Rasulullah pun hingga tertidur lelap. Di tengah-tengah tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dibangunkan oleh malaikat Jibril. Satu kali, dua kali, hingga ketiga kalinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terbangun. Malaikat Jibril langsung mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju pintu Masjidil Haram. Sungguh terkejutlah Rasulullah saat melihat pemandangan yang sangat indah di Masjidil Haram, yaitu ada seekor kuda putih yang mempunyai dua sayap di antara dua kakinya. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dibawa ke sesuatu tempat oleh malaikat Jibril, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya. Malaikat Jibril pun memasukkan cahaya yang berisi kebajikan dan keimanan. Setelah itu, sebelum menaiki buruk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh malaikat Jibril berjalan-jalan. Melihat pemandangan yang sangat indah. Ada suatu pemandangan yang sangat indah hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terkagumkan. Pada hari itu ada orang-orang yang sangat subur. Malaikat Jibril pun berkata, "Wahai Rasulullah, itulah balasan orang yang semasa dunianya." Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh ke arah kiri. Bukanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkagumkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam miris melihatnya, karena di sebelah kiri ada orang yang sedang memakan batang pohon yang penuh duri, hingga tenggorokannya seperti tersayat oleh pedang yang tumpul. Pada saat itulah Rasulullah mengelili, hingga malaikat Jibril pun berkata, "Ya Rasulullah, itulah balasan orang yang tidak
perjalanannya, Rasulullah mendengar sebuah bisikan. Entah dari mana bisikan itu datang. Tiba-tiba Jibril pun memberi amanah. Ya Rasulullah, janganlah engkau menengok ke sebelah kanan. Jika engkau menengok ke sebelah kanan, maka umatmu akan seperti orang Yahudi. Jika engkau menengok ke sebelah kiri, maka umatmu akan seperti orang Nasrani. Pada hari itulah Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan hingga akhirnya Rasulullah sampai di langit pertama, yaitu bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Setelah itu dilanjutkan ke langit kedua, ketiga, hingga akhirnya menuju langit ketujuh, yaitu Sidratul Muntaha. Dari langit pertama hingga langit ketujuh, Rasulullah menjumpai para nabi. Saat itu pun Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa salat 50 waktu. Pada saat itu Rasulullah ketika turun, Nabi Musa pun bertanya, "Ya Rasulullah, amanah apa yang diberikan oleh Tuhanmu padamu?" Rasulullah pun menjawab, "Allah memberikan aku wahyu salat selama 50 waktu." Nabi Musa alaihissalam pun menjawab, "Ya Rasulullah, pergilah ke Sidratul Muntaha lagi. Sungguh umatku tidak akan kuat melaksanakan salat 50 waktu." Hingga akhirnya Rasulullah pun kembali kepada Sidratul Muntaha. Hingga akhirnya Rasulullah turun, Rasulullah naik lagi dan turun lagi hingga akhirnya mendapatkan jawabannya, yaitu salat selama 5 waktu. Hingga akhirnya ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu, "Wahai Rasulullah, apakah sudah dikurangi salatnya?" Hingga akhirnya Rasulullah pun menjawab, "Salatnya sekarang menjadi 5 waktu." Lalu Nabi Musa pun menjawab kembali, "Wahai Rasulullah, kurangilah waktu salatnya. Umatku tidak akan sanggup." Pada hari itu Rasulullah menjawab kembali, "Tidak Nabi Musa, tidak. Aku sudah malu pada Tuhanku. Tuhanku memberikan amanah salat 50 waktu. Hingga akhirnya aku meminta mengurangi. Sekarang Tuhanku sudah memberikan 5 waktu. Aku malu pada Tuhanku, wahai Nabi Musa. Aku malu." Akhirnya Rasulullah pun membawa wahyu itu salat 5 waktu. Ketahuilah teman-temanku, Isra dan Mi'raj yaitu perjalanan yang sangat mulia yang berupa hadiah untuk baginda Rasulullah SAW, di mana saat itu sang baginda sedang sedih, ditinggalkan oleh kekasihnya Siti Khadijah dan ditinggalkan oleh pamannya yang bela, dan harta bendanya habis. Pada saat itulah Allah memberikan hadiah di tempat mulia, di tempat paling tinggi, di tempat paling agung, yaitu Sidratul Muntaha. Jika kalian sedang bersedih, ingatlah Allah, laksanakanlah sholat. Sholat adalah pengobat hati dan arah. Sekian pidato dari saya, kurangnya mohon maaf.